Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya baik Bu, pada hari ini saya akan melakukan proses coaching. Nah sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ada hal yang harus saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang pengamatan terkait rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini ya khususnya coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang sudah Ibu, ya. Nah Ibu, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci kepada coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana coachee tersebut merespon setiap pertanyaan dari Bu Nisa ya. Kemudian nanti Bu Nisa juga saat melakukan coaching jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah sekarang sebelum melakukan proses observasi, ada hal yang perlu saya tanyakan, boleh Bu? Boleh. Nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nisa adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, lalu yang ketiga itu adalah membuat pertanyaan berbobot kepada coachee, Bu. Ya, baik Bu. Jadi Ibu itu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti terkait kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, di antara ketiga yang tadi, yang kompetensi yang tadi, apa yang akan lebih Ibu lakukan, yang lebih Ibu perdalami pada saat sesi coaching nanti? Oke, baik. Kompetensi yang spesifik mungkin ya Bu yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Bu. Berarti di sini pada saat proses coaching ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Nah kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Oke, baik. Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Ya, baik ya Bu ya. Bagus ya tujuan Ibu pada sesi coaching ini. Jadi indikator yang diinginkan adalah coaching itu bisa menemukan sendiri jawaban. Jadi pada saat proses coaching, sebagai coach itu kita hanya membimbing, hanya menggali potensi dari coach itu sendiri ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya sesuai dengan alur tirta. Semoga Ibu bisa menggali potensi coachee tersebut dalam memecahkan permasalahannya. Demikian dulu ya Bu percakapan praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama, silakan Ibu ya, nanti saya juga akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Deliana. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu ya? Kita ada waktu beberapa menit ya Bu. Silahkan, apa yang mau Ibu bicarakan? Benar sekali Bu. Yang ingin saya bicarakan yaitu terkait kelas saya. Jadi saya itu merasa kurang nyaman di kelas karena kelas saya itu kurang kondusif begitu Bu. Karena di kelas saya itu juga banyak laki-lakinya ketimbang perempuannya, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi di kelas Ibu ini kurang kondusif ya Bu ya dalam pembelajaran. Sekarang apa yang sekiranya bisa saya bantu Bu? Di sini saya ingin meningkatkan kompetensi saya terhadap pengelolaan kelas Bu. Oke, bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Ibu? Di sini saya mungkin akan mencoba berbagai metode pembelajaran, kemudian membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Oke, baik. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut Ibu? Saya sudah mencoba berbagai metode, tapi memang belum ada yang benar-benar efektif dengan metode yang sudah saya lakukan.
Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Tantangannya di sini saya masih kesulitan Ibu dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara di dalam kelas gitu. Lalu kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Oh, seperti itu. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya, Bu ya. Yang pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran ya? Atau apakah karena mereka bosan? Atau juga karena mereka ingin menarik perhatian ya, Bu ya? Ya, mungkin di sini saya berpikir mereka tidak memahami pelajaran yang saya sampaikan, Bu. Nah, jika seperti itu, Bu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa itu memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu? Mungkin dengan metode pembelajaran yang bervariasi supaya siswanya tidak bosan, kemudian memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang yang aktif di kelas, kemudian kondusif di kelas seperti itu, memberikan pujian juga reward untuk sebagai penghargaan gitu ketika ada siswa yang mendengarkan pembelajaran. Oke, itu bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran dalam melaksanakan strategi yang akan Ibu lakukan? Alhamdulillah, sekarang setelah saya melakukan coaching ini, saya sedikit mempunyai gambaran ya Bu tentang strategi di kelas yang akan saya terapkan. Oke, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai ya Bu ya untuk hari ini. Silahkan Ibu mengimplementasikannya strategi tersebut dan beritahu saya setelah Ibu melaksanakan apa yang menjadi tujuan Ibu tadi. Dan nanti beritahu saya ya Bu ya, jikalau ada tantangan atau ada kendala gitu Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Selesai ya. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati, melihat secara langsung proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal gitu ya terkait pasca observasi yang sudah tadi saya lakukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari sesi coaching yang tadi? Oke, baik. Saya saat melakukan proses coaching tersebut ya Bu ya sudah melakukannya dengan alur tirta di mana saya melakukan menanyakan tujuan dari identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Baik Bu, sudah bagus ya. Coaching itu dilakukan dengan alur tirta, di mana tujuannya jelas, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawabnya sudah terlihat juga ya sama saya. Nah oke Bu, menurut saya sebagai observer ya tadi proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik, sudah bagus, dan juga sudah dilakukan sesuai dengan proses alurnya ya Bu ya. Ibu juga tadi juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach yang tadi itu bisa menggali potensinya dan memecahkan masalahnya. Kemudian Ibu juga bisa menuntun coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya tutup ya Ibu ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya lakukan, mungkin saya ingin lebih memahami bagaimana cara melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya, dengan alur tirta. Mungkin dengan saya memahami lebih dalam lagi, saya akan bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi di kemudian hari Bu. Nah bagus sekali ya Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan saat coaching itu juga ya, kita sebagai coach itu hanya memberikan umpan kayak menuntun coach itu tersebut untuk bisa mengembangkan kemampuannya, mengembangkan keterampilannya. Jadi sebagai coach itu jangan memberikan solusi, tapi kita membimbing untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya Ibu ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ibu, bagi saya. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi coaching ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih karena Ibu sudah mau membantu saya untuk membacakan masalah yang sedang saya hadapi. Bagaimana Ibu perasaan Ibu saat melihat murid-murid yang pasif di kelas Ibu? Ya Ibu, saya saat pembelajaran berlangsung di kelas, ada murid yang benar-benar pasif dan tidak aktif sama sekali dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya merasa sedih dan merasa apakah yang kurang dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, di sini saya ingin melihat murid saya itu aktif di kelas. Bagaimana caranya gitu, Ibu? Baik. Menurut Ibu, apa saja faktor penyebab dari murid tersebut pasif di kelas? Setelah saya mengamati ya Bu ya, ternyata ada banyak faktor. Salah satunya itu mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri atau pembelajaran yang sudah saya lakukan itu kurang menarik perhatian, sehingga murid itu lebih pasif gitu dan tidak mengikuti kegiatan secara aktif di kelas. Mungkin materi saya yang mungkin membuat dia jenuh atau kurangnya kreatif saya dalam menggunakan media pembelajaran gitu Bu. Jadi bagaimana kondisi belajar murid Ibu di rumah? Nah, setelah saya melakukan pengamatan dan mengidentifikasi murid tersebut, ternyata orang tua murid itu juga mengatakan bahwa dia itu lebih suka main di rumah, keluar rumah dibandingkan belajar di rumah. Jadi dia tidak suka belajar. Jadi dia tuh lebih suka aktif main di luar daripada kalau ada PR juga tidak pernah dikerjakan. Jadi mungkin kurang motivasi dalam diri anak tersebut. Jadi di rumah juga sama ya Iya. kondisinya dengan di sekolah seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira caranya agar Ibu bisa berkoordinasi dengan orang tua murid tentang permasalahan dari murid tersebut? Ibu, rencana saya itu ingin mengajak murid mengajak murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Terus memanggil murid tersebut, menanyakan, apa sih alasan kamu tidak aktif di kelas? Apa pembelajaran Ibu kurang bermakna atau misalkan merasa jenuh di kelas? Kemudian ingin mengajak murid tersebut untuk bekerja kelompok sehingga kelompok yang lain bisa membawa dia gitu, bisa membimbing bahwa belajar itu menyenangkan, dan kalau dia mungkin kurang menarik, mungkinnya pelajarannya apa yang harus saya ubah gitu dalam media atau strategi atau metode. Jadi kembali lagi kepada murid ya Bu. Iya. Nah, kemudian apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid menjadi lebih aktif di kelas saat jam pelajaran? Rencana saya itu ingin menggunakan strategi pembelajaran, media pembelajaran yang memang tepat gitu. Jadi anak itu sedang belajar tapi dia tidak merasa belajar. Mungkin bisa dikemas dalam bentuk permainan atau dalam bentuk video bernyanyi, tapi lirik-liriknya itu diganti dengan materi gitu. Jadi anak tersebut tidak sadar bahwa dia itu sedang belajar gitu. Jadi ingin lebih berinovasi dalam pembelajaran. Jadi lebih ke bermain dalam pembelajaran. Ya, jadi anak tersebut Seperti itu. tidak sadar bahwa dia itu bosan, sedang tidak- belajar gitu. Jadi asik gitu Bu. Nah, Ibu, kira-kira kapan nih rencana Ibu akan dilaksanakan, akan dimulai? Rencananya saya ingin mulai itu minggu depan Bu. Karena ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Saya juga rencananya akan merubah metode pembelajaran. Kan biasanya saya cenderung ceramah, kadang penugasan, mungkin anak tersebut bosan, jadi ingin lebih ke yang banyak aktivitas siswa kayak bermain atau misalkan diskusi kelompok gitu. Jadi Ibu juga memang menyadari ya bahwa pembelajaran saat ini adalah berpusat kepada guru, Bu. Tetapi Ibu akan memperbaikinya untuk kedepannya. Baik, sekarang mungkin saya akan bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti sesi coaching ini? Perasaan saya alhamdulillah Ibu, bersyukur, senang bisa mendapatkan solusi dari Ibu, mendapatkan cara agar bisa memecahkan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Alhamdulillah ya Bu, semoga Ibu dapat terbantu dengan adanya coaching ini. Baik, mungkin untuk sesi coaching kali ini selesai sampai di sini. Saya akan menunggu kabar baik dari Ibu untuk
apa namanya, rencana Ibu yang telah dilaksanakan di di kelas nanti mungkin ya. Ya Ibu, baik. Terima kasih ya Ibu atas waktu yang sudah Ibu luangkan, sudah mau mendengarkan masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Semoga saya juga bisa melakukan perubahan gitu ke arah yang lebih baik. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Nah Bu Nisa, saya juga ikut senang ya mendengarnya. Tapi yang saya lihat, mengapa Ibu kelihatan tidak seperti biasanya? Ada apa nih kira-kira Bu? Apalagi ada masalah? Nah itu Bu, sebetulnya akhir-akhir ini saya sedang mengkhawatirkan beberapa siswa saya Bu. Oh, apakah hari ini Bu Nisa ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang sedang Ibu rasakan? Ada Bu. Baik Bu, jadi begini ya kira-kira. Apa sih tujuan Ibu dalam perbincangan kita kali ini? Eh, Tujuannya mungkin saya ingin atau berharap mendapatkan ketenangan dan jalan keluar dari kekhawatiran saya ini Bu. Ya, baik Bu. Semoga kita mendapatkan pemecahan masalahnya ya, solusi atas apa yang sedang Ibu alami. Kemudian yang ingin saya tanyakan, memangnya sih permasalahan seperti apa yang sedang Ibu rasakan? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya itu kepikiran gitu Bu, dengan beberapa murid saya yang sering mengobrol saat pembelajaran Bu. Karena mereka sering ngobrol saat pembelajaran, jadi mereka itu tidak bisa mengikuti atau memahami pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Oh iya, baik ya. Berarti selama ini apa Ibu sudah mencoba mengatasi permasalahan tersebut? Saya sudah melakukan beberapa pendekatan Bu, tapi belum berhasil. Nah, lalu hal apa sih yang menurut Ibu itu menjadi penyebab para siswa lebih suka mengobrol pada saat belajar dan tidak memperhatikan Ibu? Salah satunya mungkin karena mereka kesulitan membaca dan berhitung Bu. Jadi mereka kurang fokus gitu Bu di kelas. Dan mereka juga yang saya lihat-lihat kurangnya stimulasi pembelajaran di rumah Bu. Oh iya. Berdasarkan informasi yang sudah Ibu berikan ya, menurut Bu Nisa, kira-kira apa sih rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, baik. Saya pikir saya akan melakukan beberapa modifikasi ya Bu dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya yang pertama mungkin saya akan melakukan atau menyesuaikan materi pembelajaran yang relevan dengan minat dan kebutuhan para siswa saya ya Bu ya, beberapa siswa saya tersebut. Lalu kemudian saya juga akan menggunakan beberapa media pembelajaran yang bervariatif. Yeah. Contohnya mungkin audio, video, ataupun berbagai media pembelajaran yang lebih kreatif lagi mungkin ya Bu ya. Lalu saya juga akan yang saya akan lakukan juga mungkin saya akan melakukan beberapa penguatan positif dengan cara memberikan pujian ataupun penghargaan atas kemajuan yang mereka capai. Lalu mungkin saya juga di sini nanti akan memberikan tugas-tugas yang lebih mudah mereka pahami Bu. Ya. Baik ya, menurut saya apa yang sudah Ibu rencanakan sudah tepat Bu. Langkah penyelesaiannya juga sudah sangat bagus ya. Karena kadang anak kurang memperhatikan belajar, lebih suka ngobrol itu. Mungkin belajar kita, metode atau medianya itu tidak tepat. Atau mungkin kurang menarik perhatian dari murid tersebut ya Ibu. Saya setuju dengan ide yang sudah Ibu rencanakan. Oke, alhamdulillah ya Bu, syukurlah saya sekarang sudah merasa lega ya Bu ya. Tadinya saya juga tidak percaya diri atau kurang percaya diri akan langkah yang saya lakukan gitu. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Dewi, saya lebih semangat untuk melakukan beberapa perubahan yang akan saya lakukan. Iya Bu ya, alhamdulillah ya, saya juga merasa senang dan bersyukur bisa berbagi dan mengobrol dengan Ibu mengenai masalah yang sudah Ibu rasakan. Ya, semoga kedepannya rencana Ibu yang tadi sudah diutarakan kepada saya, semoga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang Ibu alami ya Bu ya.
Nah, sekarang coba komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik Bu, mengenai hal yang tadi saya rencanakan, mungkin ya akan secepatnya saya lakukan. Saya juga menargetkan beberapa murid saya itu mengalami perubahan lebih baik itu di akhir semester 1 ini Bu. Lalu saya mau bertanya lagi ya, dukungan apa sih yang Ibu butuhkan untuk proses pelaksanaannya? Nah, terkait ini masih saya pikirkan ya Bu ya, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman kerja saya supaya saya bisa saling mengingatkan gitu Bu. Ya. Wah, itu ide yang sangat bagus ya Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Bagus sekali ya, karena sesuatu itu bisa lebih ringan dan banyak pendapat itu bisa lebih bagus lagi ya Bu, dengan dilakukannya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, saya juga mau tanya, apa Ibu juga akan melibatkan orang tua siswa? Nah, betul Bu, tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan para orang tua siswa ya Bu ya, supaya kita lebih mudah untuk mencapai tujuan yang saya ingin tuju tadi Bu, yaitu beberapa siswa saya mengalami perubahan yang lebih baik. Ya, Bu Nisa, semoga ya permasalahannya bisa diselesaikan, kemudian juga bisa melakukan pembelajaran yang benar-benar bermakna bagi murid agar bisa hadir sepenuhnya pada saat pembelajaran. Amin ya Ibu ya. Kebetulan saya ini ada janji ya Bu ya. Jadi mungkin untuk coaching hari ini dicukupkan sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa Ibu lakukan dengan baik. Amin Bu Dewi. Terima kasih juga atas waktu dan saran dari Bu Dewi. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.